Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Ruhaidani, STMSC, dosen tetap program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkerasan jalan. Saya mengajar mata kuliah perkerasan jalan yang merupakan mata kuliah wajib pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah perkerasan jalan membahas tentang sejarah perkerasan jalan, tipe perkerasan jalan, material perkerasan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai desain tebal perkerasan yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas, kondisi tanah, faktor regional, menggunakan tipe perkerasan yang sesuai sehingga mampu memberikan kekuatan terhadap beban lalu lintas. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas mengenai kerusakan jalan, baik lentur maupun kaku, perhitungan nilai kerusakan, serta pemeliharaan perkerasan jalan. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkerasan jalan, jenis perkerasan dan jenis material yang akan digunakan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan tanah dasar, lapis pondasi, dan lapis penutup struktur jalan. Yang ketiga, memahami dan mampu menjelaskan tentang karakteristik material perkerasan, pengujian sifat fisik material. Yang keempat, mahasiswa mampu memeriksa dan merancang bahan susun, karakteristik lapis perkerasan jalan, campuran bahan lapis perkerasan jalan, dan kinerja perkerasan jalan. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang tebal lapis perkerasan jalan, baik itu perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kerusakan dan perbaikan perkerasan jalan. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, mengunduh RPS dan kontrak perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online melalui Google Classroom. Sementara, proses pembelajaran di dalam kelas akan melibatkan secara langsung metode diskusi interaktif, analisis studi kasus, serta beragam aktivitas yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori mengenai perkerasan jalan, material penyusun, standar desain, serta kerusakan yang terjadi pada perkerasan. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan suatu studi kasus sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari, serta didukung dengan tugas mandiri dan kelompok yang akan mengukur kemampuan analisis mahasiswa serta kerjasama tim dalam menyelesaikan studi kasus mengenai perkerasan jalan. Adapun materi pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, sejarah perkerasan jalan, jenis perkerasan dan jenis material yang akan digunakan. Yang kedua adalah karakteristik material perkerasan. Yang ketiga adalah job mix formula dan pengujian campuran beraspal. Yang keempat adalah metode perhitungan tebal perkerasan. Yang kelima adalah parameter perhitungan tebal perkerasan lentur dan kaku. Kemudian vehicle damage factor. Yang ketujuh adalah perhitungan tebal perkerasan lentur dan kaku, kemudian mengenai jenis kerusakan dan perbaikan perkerasan jalan. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu tugas dengan bobot 70% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%.
Penilaian tentu saja dilakukan dengan objektif berdasarkan indikator-indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, aktivitas partisipatif, kerjasama tim, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan. Penilaian dalam perkuliahan ini mengacu pada rubrik yang jelas dan terukur, yang hasilnya selalu dikomunikasikan kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik konstruktif untuk perbaikan mutu pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus membekali lulusan dengan kemampuan kritis, daya adaptif yang tinggi, dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang profesional. Demikian paparan dari saya mengenai mata kuliah perkerasan jalan. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah perkerasan jalan yang telah dirancang untuk mencerminkan unsur DIA, delivery, yaitu penyampaian materi jelas dan terstruktur, interaction, melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan latihan, serta asesmen yang berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk ke mata kuliah perkerasan jalan raya untuk pertemuan 2. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini lancar dan mendapatkan berkah. Silakan. Pada teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Ini kita masuk di pertemuan kedua. Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita flashback pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Adel, silahkan. Materi sebelumnya sejarah perkerasan dan fungsi perkerasan. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai sejarah perkerasan dan fungsi perkerasan. Fungsi perkerasan, ada yang bisa jawab nggak? Apa itu fungsi perkerasan? Dulu. Oke, Abai, silahkan. Fungsi utama perkerasan yaitu menyebarkan beban pada area permukaan tanah dasar yang lebih luas dibandingkan kontak roda dan perkerasan, hingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar, yaitu pada tekanan di mana tanah dasar tidak mengalami deformasi berlebihan selama masa pelayanan perkerasan. Oke, tidak terjadi deformasi pada tanahnya. Oke, dari sejarah perkerasan itu dibangun karena perkembangan manusia, perkembangan alat transportasi yang sebelumnya zaman dahulu kala orang jalan kaki untuk menuju suatu tempat. Setelah itu orang naik kendaraan misalnya kuda atau gerobak, kemudian berkembang lagi ada sepeda motor, ada lagi mobil. Setelah itu dengan angkutan yang banyak menggunakan truk. Nah, truk kan tidak mungkin di jalan yang tidak ada perkerasannya, apalagi seperti kita di Kalimantan Selatan ini umumnya tanahnya gambut, tanah lunak, kita berdiri aja kaki kita bisa masuk. Nah, apalagi misalnya akan dilalui truk, maka perlunya perkerasan jalan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis konstruksi dan lapis perkerasan. Pada perkuliahan hari ini saya harapkan kalian bisa menjelaskan, bisa mengetahui jenis perkerasan dan material yang akan digunakan dalam perkerasan. Konsep desain perkerasan jalan, yaitu secara umum perkerasan jalan harus cukup kuat terhadap 3 tinjauan kekuatan. Yang pertama adalah kuat terhadap beban lalu lintas. Nah, contohnya ini di gambar ini perkerasannya. Perkerasannya ada mobil yang lewat macet. Perkerasan harus bisa menopang lalu lintas yang lewat ini. Ini baru mobil penumpang sama
kendaraan. Belum lagi misalnya truk, trailer, dan lain-lain. Kemudian tahan terhadap air dan keausan akibat ban kendaraan. Nah, ini kondisi banjir. Di kondisi banjir, perkerasan harus bisa menahan itu. Karena airnya tidak mengalir, perkerasannya terendam, akhirnya perkerasan harus bisa menahan itu. Kemudian terhadap keausan ban yang selalu bergesek dengan lapis perkerasan. Kemudian tahan terhadap cuaca dan temperatur. Cuacanya panas, dingin, hujan, dia harus bisa menahan itu. Apalagi kalau misalnya di luar negeri. Di luar negeri itu ada musim salju misalnya. Nah, perkerasan harus bisa menahan itu, bisa menahan saljunya tadi. Kemudian ada jenis lapis perkerasan. Ada namanya perkerasan lentur. Perkerasan lentur itu adalah perkerasan yang bahan pengikatnya adalah aspal. Bahan pengikatnya adalah aspal. Kemudian yang kedua adalah perkerasan kaku. Perkerasan kaku adalah perkerasan yang bahan pengikatnya adalah semen, yaitu pakai jalan beton. Perkerasan lentur contohnya yang kalian lihat di mana? Misalnya di jalan depan kampus ini kan jalannya pakai aspal. Nah, itu termasuk di perkerasan lentur. Perkerasan kaku, contoh yang di Banjarmasin pernah lihat nggak? Atau di Kalimantan Selatan pada umumnya? Itu ada di jalan lingkar. Kita mau ke pelabuhan, itu pakainya perkerasan kaku. Karena di sana yang lewat adalah truk-truk berat. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Paping blok itu termasuk perkerasan lentur atau perkerasan kaku? Kaku. Secara material dia perkerasan kaku. Tapi secara struktural dia perkerasan lentur. Karena apa? Bahan pembentuknya memang seperti perkerasan kaku, ada semen, ya kan, ada pasir. Tapi dalam perjalanannya kalau dia kena beban, itu dia akan melendut. Nah, itu salah satu ciri khas perkerasan lentur. Ciri khasnya adalah dia akan mengikuti tanah dasar di bawahnya. Kalau perkerasan kaku kan kalau dia ambles perkerasannya. Nah, itu. Kemudian ada lapis perkerasan. Lapis perkerasan kaku lentur terdiri atas surface course, artinya lapis atas, kemudian base course, subbase, dan subgrade. Kemudian kalau di perkerasan kaku itu adanya surface, base, sama subbase. Nah, kalau di perkerasan kaku itu base course-nya tidak terlalu berperan karena yang langsung kena tekanan itu adalah di atasnya ini, di lapisan atas. Nah, ini lapis perkerasan lentur, ada surface, kemudian base course, subbase, dan subgrade. Subgrade itu apa? Lapis tanah dasar. Tanah dasar bisa di tanah timbunan, tanah urukan, atau tanah yang diberi bahan kimia untuk menguatkannya. Contohnya pakai kapur, pakai semen. Kemudian subbase course, lapis pondasi bawah. Fungsinya untuk apa? Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda. Oke. Kemudian mencapai efisiensi penggunaan material. Nah, materialnya di sini biasanya batu belah yang besar, tapi ada interlocking di antaranya. Kemudian ini juga sebagai lapis antara dari subgrade ke atasnya. Ini bahan yang utama. Dia juga bisa berfungsi sebagai drainase dalam perkerasannya. Kemudian kita lanjut ke base course. Lapisan base course itu juga terdiri dari atas kerikil-kerikil tanpa lapis pengikat, itu pakai base course, biasanya pakai batu pecah juga, batu koral, dan lain-lain. Kemudian fungsinya adalah sebagai bagian dari konstruksi perkerasan, menahan beban juga, sama menahan beban, semua menahan beban. Kemudian lapisnya juga sebagai lapis peresapan, kemudian memberikan bantalan terhadap lapis permukaan. Jadi lapis permukaan ini yang langsung menerima beban itu masih ada antara sampai dia ke subgrade. Saya next lagi. Kemudian ke surface course. Surface course yaitu dia harus tahan terhadap air. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk,
dia tidak langsung masuk ke dalam sini karena akan merusak lapisan di bawahnya. Jadi dia harus bisa mengalirkan ke daerahnya. Kemudian harus bisa menahan beban kendaraan dan deformasi permanen. Nah, ini harus kuat dulu nih. Yang surface ini harus kuat dulu. Materialnya apa? Nah, ini biasanya yang sudah tercampur aspal tuh yang di sini. Di bagian ini. Kalau ini tadi masih interlocking antar butiran. Dan dia harus mempunyai stabilitas yang tinggi. Kelenturannya, keawetannya posisinya harus di sini nih, harus dikuatin di sini. Nah, ini kalau di perkerasan kaku di atas ini plat beton, kemudian di bawahnya ini ya lapis fondasi sudah. Tuh, ini sudah lapis fondasi, ini plat betonnya. Jadi beban yang ada itu ya langsung ke plat beton. Yang ini pun tidak harus ada. Tidak harus ada. Kemudian ini tanah yang dipadatkan atau timbunan atau tanah asli. Nah, sebelum masuk ke situ, ke next slide, saya mau tanya, dari penjelasan saya tadi, kira-kira keuntungannya menggunakan lentur itu apa? Kira-kira. Atau keuntungannya menggunakan kaku apa? Kira-kira ada yang tanya, ada yang bisa jawab? Ya. Kalau yang lentur mungkin dari harga lebih murah. Oke. Sedangkan untuk kaku mungkin harganya lebih mahal, tapi untuk ketahanannya lebih lama. Ketahanan yang mana nih? Buat kerusakannya. Yang kaku apa yang lentur? Yang kaku. Yang kaku ketahanannya lebih lama. Oke. Itu mengenai harga. Kemudian kalau di lentur, kira-kira apa ya, nyaman tidak kalau kalian jalan di lentur, antara lentur sama kaku, jalannya enaknya di mana? Maksudnya kalau kita lalui di lentur, karena kalau saya pribadi sih karena tidak terlalu banyak sambungan, jadi langsung jalannya lurus. Tapi kalau misalnya ada kerusakan lubang segala itu kan memang bisa kita hindari, tapi kalau di sambungan itu biasanya kan tidak bisa kita hindari, jadi tuk kalau jalan kayak gitu. Terus ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau lihatkan di sini. Nah, ini adalah keuntungan dan kelebihan perkerasan kaku dan lentur. Di perkerasan kaku, keuntungannya adalah komponen perkerasan terdiri dari plat beton. Oke, tadi sama yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian di perkerasan lentur, komponen perkerasan terdiri dari lapis aus, fondasi atas, fondasi bawah. Jadi dia ada beberapa lapis. Kalau di kaku, dia hanya satu lapis. Yang menerima beban itu tidak disebarkan lagi ke bawahnya. Oke, yang kedua, kebanyakan digunakan untuk jalan kelas tinggi. Ya, contohnya tadi di Banjarmasin untuk di jalan menuju ke pelabuhan. Kemudian kalau yang perkerasan lentur digunakan untuk semua jalan dan tingkatan volume lalu lintas. Jadi mau yang lewat itu cuma sepeda motor, mau yang lewat itu cuma mobil penumpang, biasanya pakai perkerasan lentur. Tapi kalau perkerasan kaku sebenarnya bisa digunakan untuk semua volume lalu lintas, tapi kan sayang karena biayanya cukup tinggi. Kemudian pencampuran adukan beton mudah dikontrol, karena misalnya kita pesannya dari mana? Dari satu pabrik kayak gitu, sampai ke lapangan kita uji apa? Kalau untuk beton, uji selam. Nah, di situ kan ketahuan tuh kualitasnya berapa kayak gitu. Jadi bisa kita kontrol di situ. Kalau perkerasan lentur, kita pesan dari AMP misalnya, dari jalan di AMP sampai ke lokasi, kena hujan, kena apa, suhunya berkurang, nah itu pengontrolannya, campurannya rumit. Yang keempat, umur rencananya lebih lama di kaku, kalau di lentur 10-20 tahun aja. Kemudian yang kelima, keuntungannya kaku adalah lebih tahan terhadap drainase yang buruk. Karena apa? Karena tahan terhadap air, karena beton campurannya adalah air. Nah, jadi dia tahan terhadap drainase yang buruk. Tapi kalau perkerasan lentur, dia tidak tahan karena musuhnya aspal adalah air. Kemudian dia awal pembangunan tinggi di perkerasan kaku, ya tadi karena memerlukan banyak material tadi. Kalau ini biaya pembangunan awalnya rendah. Kemudian perkerasan kaku biaya pemeliharaannya kecil, namun jika terjadi kerusakan biaya pemeliharaan lebih tinggi. Kalau ini biaya pemeliharaannya besar, misalnya
Di satu jalan itu ada lubang atau diperbaikin di situ. Kadang di situ aja atau sepanjang jalan akhirnya diperbaiki. Nah, kalau di perkerasan kaku ada lubang atau ada kerusakan sedikit, mungkin capuran semen aja langsung ditutup, selesai. Tuh. Kemudian kekuatan perkerasan adalah tebal plat beton. Kalau di sini di lentur, kekuatannya adalah di komponen lapis perkerasan. Di perkerasan kaku, tebal struktur perkerasan adalah plat beton, ini sama kayak tadi. Kalau di sini sampai ke tanah dasar. Saya next. Nah, ini beban roda yang terjadi di perkerasan. Ini adalah roda, kemudian bebannya itu membentuk piramida seperti ini, membebani lapis perkerasannya. Nah, ini rodanya, ini ada gaya tekan, dan di bawah ini ada gaya tarik. Kalau di perkerasan lentur, gaya tekan, perlentur dan kaku gaya tekan itu akan dihalau atau ditahan oleh agregatnya. Kalau ini tegangan tariknya, kalau di lentur akan ditahan oleh aspal. Kalau di kaku akan ditahan sama tulangannya. Nah, itu. Jadi sini di perkerasan ada juga terjadi antara tegangan dan regangannya. Oke, sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan aja ditanya langsung ya, per slide aja, jadi tidak di akhir nanti. Nah, ini teori penyebaran gayanya. Nah, ini kalau di perkerasan lentur ada beberapa lapis, maka tinggi perkerasannya itu tinggi perkerasan yang direncanakan. Kalau di perkerasan kaku itu cuma di slab betonnya tadi aja, mau di situ ada lapis apa lagi di bawahnya itu tidak pengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah di tinggi plat beton yang direncanakan. Nah, ini prinsip beban berulang pada perkerasan. Nah, ini bayangkan ini adalah regangan, ini adalah tegangan. Semakin panjang ini, nah ini batas retaknya. Jadi perkerasan itu semakin panjang gini, ini ada truk yang lewat, terus akhirnya apa? Akhirnya jalannya rusak di sini, putus di sini. Oke, saya ke next slide aja. Nah, ini contohnya. Ini ada misalnya nih di jalan yang sama, ini adalah truk, ini adalah mobil penumpang, ini adalah sepeda motor. Nah, ini di batas ini sampai akhirnya putus atau rusak. Nah, ini si truk misalnya lewat hanya beberapa kali, akhirnya menjadi rusak. Yang ini mobil penumpang sampai berapa ini? 60.000 kali baru dia akhirnya putus atau retak. Kemudian kalau ini mungkin sepeda motor misalnya, sampai 6 juta kali dia baru bisa merusak. Nah, ini prinsip dari tegangan-regangan pada perkerasan. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, Nasa. Batas tegangan itu didapatkannya dari mana, Bu? Batas ini, yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini dapatnya dari tergantung material, tergantung bahan, tergantung perencanaan kalian. Kalau misalnya bahannya baik, perencanaannya baik, ya ininya akhirnya bagus, tidak langsung rusak. Tapi juga tergantung sama desain rencana kalian mau sampai berapa tahun. Tuh. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Aisyah. Jalan yang baru bisa terjadi kerusakan, misalkan jalan itu terjadi kerusakan. Oke, jalan yang baru kenapa sampai rusak? Ya bisa jadi, misalnya pertama beban lalu lintas tadi, misalnya harusnya yang lewat itu mobil penumpang, yang lewat adalah truk misalnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan syarat. Pelaksanaan di lapangan misalnya harusnya makainya kelas berapa, dipakainya seperti apa gitu kan, tidak sesuai dengan syarat yang digunakan. Kemudian daya dukung tanah, apalagi kalau di Banjarmasin ini, tanahnya meskipun ditimbun itu masih ada pergerakan. Nah, daya dukung tanahnya tidak mampu menahan beban atau jenis tanah lainnya yang menyebabkan kerusakannya lebih cepat. Kemudian ada lagi sistem drainase yang buruk. Jadi misalnya sudah bangun jalan, ternyata di situ dikepung oleh airnya tidak mengalir. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan kerusakannya lebih cepat daripada rencana.
Dah? Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, cukup. Kalau dapat saya simpulkan bahwa perkuliahan hari ini kita dapat beberapa poin. Kalau saya lihat sih 5 poin. Yang pertama adalah konsep desain perkerasan harus bisa menahan beban cuaca sama keausan kendaraan. Yang kedua, jenis perkerasan adalah ada 2, lentur dan kaku. Yang ketiga, jenis lapis perkerasan yaitu lapis perkerasan lentur itu lapisannya apa aja? Ada surface, base course, subbase, dan subgrade. Kalau di kaku ada surface, subbase jika diperlukan, sama subgrade. Kemudian ada juga saya sampaikan tadi keuntungan dan kekurangan masing-masing jenis perkerasan. Ya tadi misalnya biaya yang lebih mahal dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah konsep penyebaran gaya yang terjadi pada perkerasan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan hari ini dapat menambah pengetahuan kalian dan menjadi berkah ke depannya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan video perkuliahan dari mata kuliah perkerasan jalan yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai bagian dari syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui tayangan ini, harapan saya semoga proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, dan menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.